Dia bernama aslinya Robert Stephenson Smith Baden-Powell, di mana nama Baden-Powell adalah nama ayahnya atau marga ayahnya. Namun, orang-orang lebih mengenal dia dengan nama Baden-Powell. Dalam komunitas Pandu atau pramuka, Baden-Powell sering dipanggil nama singkatannya, yaitu BP. Atau kita sebut saja selanjutnya BP. Di tangannya, Pandu atau pramuka lahir dan tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Maka tidak berlebihan, pada tanggal 6 Agustus tahun 1920, saat hari terakhir Jambore Dunia Kepanduan pertama, beliau dianugerahi The Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. BP lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dan meninggal dunia pada 8 Januari tahun 1941 di kota Nyeri, Kenya, Afrika pada usia 83 tahun. Ayah BP bernama Baden-Powell yang bekerja sebagai guru besar geometri di Universitas Oxford. Sedangkan ibunya bernama Henriette Grace Smith. Saat BP berusia 3 tahun, ayahnya meninggal dunia. Pada tahun 1870, ibunya memasukkan sekolah ke Charterhouse School. Di sekolah, BP mendapatkan beasiswa karena kepandaiannya. Dan di sekolah ini, dia sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra seperti teater, marching band, melukis, klub menembak, olahraga, dan lain-lain. Karena keaktifan dan prestasinya, rekan-rekan menjuluki BP dengan julukan Batting Towel. Selulus sekolah, tepatnya saat berusia 19 tahun, BP bergabung ke dinas kemiliteran atas bantuan pamannya, yakni Kolonel Henry Smith. Saat berdinas di kemiliteran, inilah BP banyak mendapatkan pengalaman-pengalamannya, terutama saat bertugas ke suku-suku yang ada di Afrika. Bahkan suku-suku seperti Zulu, Ashanti, dan Metebelet tempat dia bertugas menjuluki BP sebagai Impesa, yakni serigala yang tidak pernah tidur. Pengalaman-pengalaman ini ditulis pada buku dengan judul Aids to Scouting yang ditulis pada tahun 1899. Sebenarnya, buku Aids to Scouting ditujukan untuk latihan para militer. Namun pada kenyataannya, buku ini sangat digemari oleh anak-anak muda pada saat itu. Saat BP pulang dari tugasnya yang sukses, ada perkumpulan pemuda bernama Boy Brigade meminta BP untuk mempraktekkan dan menceritakan seperti apa yang tertulis di buku Aids to Scouting. Maka pada tahun 1907, dibuatlah perkemahan selama 1 minggu di Pulau Bronsea. Di sini, para pemuda dididik tentang patriotisme, survival atau bertahan hidup di alam, mengenal hewan, berpetualang, mencari jejak,
bermain, dan lain-lain. Boleh dibilang perkemahan ini adalah perkemahan pertama pramuka di dunia yang dilatih langsung oleh pendirinya, yaitu Baden-Powell. Atas saran rekannya, BP diminta untuk membuat buku yang serupa Aids to Scouting, namun sasarannya untuk anak-anak muda. Akhirnya pada tahun 1908, BP menulis buku dengan judul Scouting for Boy, dan pertama kali terbit pada tanggal 15 Januari tahun 1908. Buku ini sangat laris dan dicetak berulang-ulang. Bukan di negaranya saja, tapi diminati di seluruh dunia. Buku ini pula menginspirasi pembentukan pandu atau pramuka di negara-negara lain. Pada tahun 1910, akhirnya BP meletakkan jabatan dari militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, karena ingin fokus untuk mengurusi kepanduan yang semakin berkembang di seluruh dunia. Walaupun dalam karir militernya sedang cemerlang. Pada tahun 1912, BP berkeliling dunia untuk memantau perkembangan gerakan pramuka di negara-negara lain. Saat berkeliling dunia menggunakan kapal laut Arcadian, BP berkenalan dengan seorang wanita bernama Olive St. Clair, yang selanjutnya dijadikan istri. BP menikah pada tanggal 30 Oktober tahun 1912 dan dikaruniai 3 orang anak bernama Peter, Heather, dan Betty. Pada awalnya, pramuka hanya diperuntukkan untuk anak putra usia penggalang saja yang disebut Boy Scout. Namun, minat putri untuk mengikuti pramuka juga besar. Maka, BP dibantu adiknya, Agnes Baden-Powell, mendirikan pramuka putri yang disebut Girls Guide. Pada tahun 1916, dibentuk pula pramuka usia siaga yang disebut CAP, dengan latihannya terinspirasi oleh buku dengan judul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Selanjutnya pada tahun 1918, BP membentuk pramuka usia penegak, atau disebut Rovers Troop, dengan buku panduannya berjudul Roving to Success yang dikarang langsung oleh Baden-Powell. Pada tahun 1920, BP mengundang perwakilan pramuka seluruh dunia untuk mengikuti perkemahan yang biasa disebut Jambore yang diadakan di Olympia, London, Inggris. Jambore dunia pertama ini diikuti oleh 32 negara, dan pada acara itu pula BP dianugerahi gelar The Chief Scout of the World atau Bapak Pandus Dunia. Juga diberi gelar kebangsawanan oleh Raja George V dengan gelar Lord dan julukan Baron. Demikianlah sejarah singkat, bahkan sangat singkat, tentang berdirinya pramuka di dunia. Semoga bermanfaat. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka yang asalnya diambil oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang.
merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka pandega, dan kelompok anggota yang lainnya, yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamongsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Nationale Padvinderis Organisati atau NPO di Bandung. Di Jakarta, Jong Indonesische Padvinderis Organisati atau JIPO pada tahun yang sama. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini melebur menjadi satu, bernama Indonesische Nationale Padvinderis Organisati atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Di luar Jawa, para pelajar sekolah Sumatera Barat mendirikan kepanduan yang bernama El Hilal pada tahun 1928. Masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Nederlandse Padvinders Organisati atau NPO pada tahun 1912. Yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanse Padvinderis Organisati yang berdiri atas prakarya SP Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan bahwa adanya Padvinder Muhammadiyah yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Waton atau HW. Nationale Padvinderis yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Adveling Padvinderis yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Adveling Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP. Nationale Islamite Padvinderis atau NATIPIJ didirikan oleh Jong Islamiten Bond atau JIB dan Indonesia Nationale Padvinderis Organisati atau INPO didirikan oleh pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia.
Persaudaraan antara Pandu Indonesia merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, Natipij, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia yang dirintis oleh tokoh dari Jongjapa Vadvinders atau Pandu Kebangsaan, JJP atau PK, INPO dan PPS, JJP Jongjapa Vadvinders, PK Pandu Kebangsaan. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI, pada bulan April 1938. Antara tahun 1928 sampai dengan 1935 bermunculan gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepanduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat sebagai Pandu Indonesia, Vadvinders Organisasi Pasundan, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Sedangkan yang bernapas agama El Hilal, Pandu Ansor, Al-Watoni, Hizbul Waton, Kepanduan Islam Indonesia, Islamische Vadvinders Organisasi, Tridharma, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, Kepanduan Masehi Indonesia. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia merencanakan All Indonesian Jambore. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan yang kemudian disepakati diganti dengan nama Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Masa Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia Kedua, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk Gerakan Kepanduan, dilarang berdiri. Namun, upaya menyelenggarakan Perkino kedua tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itulah, bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia. Masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia. Sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93/BAG A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta,
senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, Kepanduan Indonesia Muda. Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia. Kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres kedua di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950. Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing. Dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/KAB tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. Jadi keputusan nomor 93/BAG-A tertanggal 1 Februari 1947 itu sudah berakhir. Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab 10 hari sesudah keputusan Menteri nomor 2334/KAB itu keluar, maka wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Pada saat inilah, tepatnya tanggal 16 September 1951, diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia sebagai suatu federasi. Pada 1953, Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955, Jakarta. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957. Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan November 1958, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat dengan topik Penasionalan Kepanduan. Kalau Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT Makiling, Filipina. Sejarah Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961.
Jadi, kalau akan menyimak latar belakang lahirnya gerakan pramuka, kita perlu mengkaji keadaan, kejadian, dan peristiwa yang terjadi pada tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan, kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2 Romawi /MPRS /1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan, pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dalam menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka, pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Powell, lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikannya harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada harus dilebur menjadi satu yang disebut pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri P dan K, Profesor Prijono, Menteri Pertanian Dr. A. Ajis Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi. Panitia inilah yang tentunya perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang panitia pembentukan gerakan pramuka. Anggota panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. A. Haji Saleh, Ahmadi, dan Mulyadi Jojo Martono, Menteri Sosial. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar gerakan pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Kelahiran gerakan pramuka. Gerakan pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu 1. Pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. 2. Diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka yang menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan kependidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia serta mengesahkan anggaran dasar gerakan pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola gerakan pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi gerakan pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga.
Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. 3. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. 4. Pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka, pada tanggal 14 Agustus 1961 pula dilangsungkan defile Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada halayak umum. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepres Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pemimpin perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau Mapinas, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17845, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang, yang diantaranya duduk dalam Kuarnas sebanyak 17 orang dan dalam Kuarnasri 8 orang. Namun dalam realisasinya, seperti tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 447 tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961, jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 orang anggota itu adalah 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang diantaranya anggota Kuarnas ini menjadi anggota Kuarnari. Mapinas diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dengan Wakil Ketua Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Ketua kedua Brigjen TNI Dr. A. Haji Saleh. Sementara itu dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat sebagai Ketua dan Brigjen TNI Dr. A. Haji Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja hanya di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai atau defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia, Keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961, yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sesaat sebelum pawai defile dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan.